Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Syukur bagimu Bapa, Tuhan yang baik, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami boleh ada hingga pada malam ini semua karena kasih-Mu yang menyertai kami hari demi hari. Bapa di sorga, kami hendak mendengar firman-Mu. Urapi kami agar kami layak mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu dari Roma 13 ayat 9 hingga ayat 10. Ayat pembimbing renungan ayat 10. Begini firman Tuhan. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, inti dari hukum Taurat adalah kasih. Kasih meliputi dua hal, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kita dapat mengasihi manusia dengan tidak melakukan perbuatan jahat kepada mereka. Mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan kepada sesama lahir dari motivasi kasih. Allah telah menggenapi hukum Taurat di dalam Anaknya Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk mengasihi manusia. Ia sendiri adalah kasih. Meskipun manusia tidak mampu memenuhi, melakukan segala tuntutan hukum Taurat, akan tetapi setiap orang yang telah mengalami kasih Tuhan Yesus, maka setiap orang itu telah memenuhi hukum Taurat. Ketika kasih Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, maka kita pasti akan memenuhi hukum Taurat. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih dan cinta yang daripada Allah, kita tentu tidak akan memiliki niat atau keinginan untuk berbuat jahat terhadap sesama manusia. Misalnya melakukan perbuatan zina, pembunuhan, mencuri, atau mengingini milik orang lain dan sebagainya. Sebab dengan kasih Tuhan yang telah tinggal dalam diri kita, mengingatkan kita untuk menjauhi segala perbuatan yang jahat dan mendorong kita untuk melakukan segala perbuatan yang baik yang dikehendaki oleh Allah. Kita mampu mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi diri kita sendiri, maka kasih Allah itu sungguh-sungguh ada dalam diri kita. Dari mana kita memiliki kemampuan atau kekuatan untuk dapat mengasihi orang lain? Semuanya adalah karena kasih Tuhan yang menggerakkan kita, mendorong kita untuk menunjukkan kasih. Sebab kalau mengandalkan keberadaan kita, kita adalah manusia yang terbatas, kita adalah manusia yang lemah, yang mungkin tidak dapat mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Tetapi oleh karena kasih Allah yang mendorong kita untuk dapat mengasihi sesama, maka kita mampu mengasihi sesama kita. Dan hal itu dibangun pada kasih Allah sendiri. Kita memiliki kekuatan untuk mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dari kasih itu, maka kita dapat membuat hidup kita menjadi berkat
bagi orang lain sesama kita. Dan kita juga dimampukan untuk menjauhi dari segala keinginan-keinginan duniawi, keinginan manusia, bahkan keinginan dosa, dan memampukan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Marilah kita hidup di dalam kasih, sehingga kita mampu mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat menyatakan kasih yang daripadamu. Sebab kami telah mengimani kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami dan tinggal bersama dengan kami. Sehingga kasih yang boleh kami terima dapat juga kami pancarkan dalam kehidupan bersama dengan sesama, bahkan menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Malam ini Bapa, kami mau beristirahat membaringkan diri di tempat tidur. Berkatilah kami, pulihkan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.